Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi perpajakan yang terkait dengan dana desa. Sebelum kami memulai presentasi pada malam hari ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Matilis Andriani Doanona nomor absen 29, dan rekan saya, Nikadek Fitriana Partiwi nomor absen 22. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi pertama dijelaskan oleh saya yaitu mampu menjelaskan dan memahami pajak pusat. Pajak pusat menurut Siti resmi dalam buku perpajakan teori dan kasus menyatakan bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak pusat terdiri atas yang pertama yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Dasarnya setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN. 3. Ada pajak penjualan atas barang mewah. Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh warga tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang keempat, ada biaya materai. Biaya materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akte notaris, serta kwitansi pembayaran surat berharga dan efek yang membuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Sedangkan berdasarkan buku peraturan Perda nomor 5 tahun 2004, yaitu pajak pusat adalah pajak yang berwenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanakannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat terdiri atas yaitu pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, biaya materai, dan PBB. Materi selanjutnya mampu menjelaskan dan memahami pajak daerah. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya, seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintah lainnya. Selain itu, pembangunan suatu daerah, pemerintah pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapat daerah atau APBB
yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Ciri-ciri pajak daerah. Ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Yang berikut, jenis-jenis dan tarif pajak daerah. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasan yang perlu kita ketahui. Yang berikut pajak provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, pajak bea malik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea malik nama kendaraan bermotor, BBNKB, bea malik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar, baik cair maupun gas, yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak BBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termaksud bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak BBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air di tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara pengalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya, dan atau tujuan lainnya. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah yaitu A. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. B. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, jenis sumber air. Yang kedua, lokasi atau zona pengambilan sumber air. Yang ketiga, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air. Yang keempat, volume air yang diambil atau dimanfaatkan. Yang kelima, kualitas air. Yang keenam, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. C. Penghitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dengan cara mengalihkan volume air yang diambil dengan harga dasar air. D. Perhitungan harga dasar air sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dengan cara mengalihkan faktor nilai air dengan harga air baku. E. Diperolehan air tanah dan harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 ditetapkan dengan peraturan wali kota. F. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. G. Besar pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Yang kelima, pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat
Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena PP membayar pajak rokok bersama dengan pembelian pitah cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produser dan impor rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dan cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersama dengan pemungutan cukai rokok. Yang berikut, pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut digunakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayar kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua, pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayan hiburan yang memiliki biaya atau ada pungut biaya di dalam objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Yang keempat, pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat perbuatan, atau media yang dibentuk dengan caranya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya, reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun ada pengecualian pemungut pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintahan, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lainnya sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari sewa reklame yang bersangkutan. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lainnya. Tarif pajak penerangan ini berbeda tergantung dari penggunaannya. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral dan bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lainnya. Namun, pajak ini tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang pertama, tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%. Yang kedua, tarif untuk batuan sebesar 20%. Ketujuh, pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkait dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. Kedelapan, pajak air dan tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. Yang kesembilan, pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Yang ke-10, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan. Yang pertama, pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar
sebesar 0,2%. Yang ketiga, sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 5%. Yang ke-11, pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah waris dan lainnya. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Yang berikut mampu menjelaskan dan memahami pajak yang dikenakan terhadap aktivitas pengelolaan dana desa. Pada tahun 2014, dana desa menjadi bahasan politik yang akhirnya direalisasikan dalam bentuk Undang-Undang Desa, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, yang bergulir ke kas desa tentu harus dikelola sebaik mungkin, dan perorangan yang ditunjukkan sebagai bendahara desa harus memahami fungsinya sebagai juru bayar dan juga wajib pungut yang bertugas menghitung, memotong atau memungut penyetoran dan melaporkan pajak atas pembelanjaan dana desa tersebut. Oleh karena prinsip pajak di Indonesia yang menganut self-assessment atau sistem, maka bendahara desa diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun tidak sedikit bendahara desa yang kebingungan dan tidak memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan perpajakan. Berikut ini diuraikan berkaitan dengan perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP nomor wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. NPWP dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi. Pendaftaran NPWP bisa dilakukan melalui kantor pelayanan pajak atau KPP melalui elektronik secara online pada alamat pajak go.id. NPWP yang didaftarkan adalah NWP atas nama desa atau bendahara. Perorangan yang ditunjuk sebagai bendahara desa tentunya harus memiliki NPWP pribadi atau NPWP bendahara desa. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memiliki NWP bendahara desa adalah fotokopi surat petunjukan sebagai bendahara desa serta fotokopi KTP bendahara desa yang bersangkutan, kemudian mengisi formulir pendaftaran NWP bendahara resmi 2014. Yang kedua, pajak penghasilan atau PPH. A. PPH pasal 21. Karyawan desa, PPH pasal 21 dikenakan atas gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun yang diterima oleh aparatur desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa lainnya. Yang berikut, pemotongan dan penyetoran. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk memotong PPH pasal 21 dari penghasilan karyawan setiap bulan dan menyetorkan ke kas negara melalui kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. B. PPH pasal 22. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa. Pajak ini dikenakan pada pembelian barang tertentu untuk proyek pembangunan desa. Misalnya, jika desa membeli alat konstruksi atau material bangunan, desa harus memotong PPH pasal 22 dari pembayaran kepada penyediaan barang. Yang kedua, pemotongan dan penyetoran. Pemerintah desa harus memotong PPH pasal 22 dari pembayaran kepada penyedia barang atau jasa dan menyetorkan ke kas negara. C. PPH pasal 23. Yang pertama, jasa konstruksi. PPH pasal 23 dikenakan atas pembayaran jasa konstruksi yang dilakukan oleh pihak ketiga atas bekerja sama dengan desa, seperti kontraktor yang membangun infrastruktur desa. Yang kedua, pemotongan dan penyetoran. Pemerintah desa harus memotong PPH pasal 23 dari pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi dan penyetoran ke kas negara. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN.
A. Pengadaan barang dan jasa yang kena PPN. Jika pemerintah desa membeli barang atau jasa dari wajib pajak yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, maka PPN akan dikenakan pada transaksi tersebut. Contohnya, jika desa membeli alat berat dari perusahaan yang terdaftar sebagai PKP, yang B. Masukkan dan pajak keluar. Desa harus memastikan bahwa PPN telah dibayar oleh penyediaan barang atau jasa. PPN yang dibayar oleh desa dapat dikreditkan sebagai pajak masukan oleh penyedia barang atau jasa tersebut. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. A. Aset desa pajak bumi dan bangunan dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh desa seperti kantor desa, balai desa, atau fasilitas umum lainnya. B. Pembayaran pemerintah desa harus membayar PBB sesuai dengan nilai objek pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. PBB ini biasanya dibayar setiap tahun. 5. Pajak daerah dan retribusi daerah. A. Pajak retribusi jasa usaha. Desa mengelola pasar desa, tempat parkir, atau fasilitas lain yang menghasilkan pendapatan mungkin dikenakan retribusi oleh pemerintah daerah. B. Pemungutan dan penyetoran. Retribusi ini dikumpulkan oleh pemerintah desa dari pengguna layanan dan disetorkan ke kas daerah. C. Pajak hiburan. Jika desa menyelenggarakan acara hiburan atau kegiatan budaya yang memungut biaya masuk, pajak hiburan dapat dikenakan. D. Pemungutan dan penyetoran. Pajak hiburan dikumpul dari penjualan tiket atau biaya masuk dan disetor ke kas daerah. Contoh praktis pengelolaan pajak dalam dana desa. A. Penyetoran infrastruktur desa. Jasa konstruksi. Ketika desa membangun jalan atau fasilitas umum menggunakan dana desa, mereka harus mengontrak perusahaan konstruksi. Dengan desa akan memotong PPh pasal 23 dari pembayar kepada perusahaan tersebut dan memastikan bahwa PPN telah dibayarkan jika penyediaan jasa adalah PKP. B. Pengajian apatur desa. Gaji dan upah desa membayar gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya, memotong PPh pasal 21 dan penyetoran ke kantor pajak. Yang kedua, pengadaan barang. Desa membeli material bangunan untuk proyek pembangunan, memotong PPh pasal 22 dari penyetor kepada penyedia barang dan memastikan PPN telah dibayarkan oleh penyediaan barang tersebut. Yang berikut, pentingnya pemahaman dan kepatuhan. Yang pertama, transparansi atau akuntabilitas. Memahami dan mematuhi peraturan perpajak dalam pengelolaan dana desa membantu memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan dan akuntabel. Yang kedua, pengawasan dan pelaporan. Kepatuhan terhadap pajak juga penting dalam pelaporan penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang, termasuk inspektorat dan badan pemeriksa keuangan. Yang berikut, efisiensi pengelola dana. Dengan memahami berbagai jenis pajak yang dapat dikenakan pemerintah desa, dapat mengelola dana desa secara lebih efisien dan efektif, meminimalkan risiko sanksi pajak, dan memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan seoptimal mungkin untuk membangun dan kesejahteraan masyarakat desa. Yang berikut kesimpulan. Pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yaitu Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak yang diantaranya PPh, PPN, PPNB, Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan atau P3, dan bea materai, dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Yang berikut kami buka sesi tanya jawab.